Bilangan 11 ayat 1 sampai 35, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus, kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana itu saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepada tanggung jawab seluruh bangsa ini? Kukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Tahu yang melahirkannya. Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia. Seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami makan daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku di antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi, tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging
untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu, tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan, seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awah. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awah, berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di sana.
Itu demikian. Pembacaan kedua dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 33. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain.
Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dan tema burung puyuh. Silakan Pastor Joseph Polda. Sorry ya, tadi kita ketiduran, kecapean ya. Jadi kemarin kita ini luar biasa ya, indahnya di Swiss ini. Alamnya juga bagus, bersihnya luar biasa, dan juga ya semua bagus luar biasa. Di mana-mana kita nggak ada sampah ya, bisa tertib sekali orang-orang ini ya. Kita rajin, dibersihin semuanya. Aduh, itu luar biasa, saudara. Kalau melihat itu ya orang-orang yang disiplin, tertib, bagaimana mereka menempat dirinya mereka, ya rumah-rumah itu ya, bisa rapi semuanya. Bagaimana mereka bisa tanaman-tanamannya semuanya, rumput-rumputnya. Aduh, kalau di Indonesia kita lihat beda banget ya. Ini cuma kedisiplinan mereka itu orang yang disiplin dalam mengelola kehidupan mereka ya, saudara ya. Luar biasa. Saudara, yang lebih luar biasa itu tadi ya, saudara ya. Sebetulnya untuk merawat sebuah taman atau itu nggak perlu dirawat sampai bagaimana ya, saudara. Cukup dibiarin aja kayak di Indonesia berantakan sendiri. Kehidupan kita juga sama harus dirawat setiap hari. Itu harus dengan sengaja dirawat, nggak bisa terus sudah biarin saja, nggak bisa, saudara. Nggak ada cara lain, Anda harus harus berusaha dirawat. Setiap hari Anda harus dibersihkan dengan sebuah taman yang indah, bersihkan, dipangkas, rumput yang tinggi dipotongin, ya, tanaman-tanamannya berduri, diangkatin semua, harus setiap hari. Kehidupan kita juga sama, harus dibersihkan. Jadi hal-hal yang kita baik, hal-hal yang kita benar, ya semua dibersihkan. Membutuhkan tenaga, membutuhkan energi, membutuhkan banyak sekali membutuhkan banyak sekali upaya dan usaha. Cuma kalau itu taman sudah menjadi hutan belukar, aduh, tenaganya akan lebih besar lagi, saudara. Kehidupan kita ya, suami istri juga sama ya, pernikahan kita semua, Anda harus rawat, Anda harus pelihara, nggak bisa cuma asal-asalan aja, saudara. Nggak bisa cuma udah biarin aja, alami, nggak bisa, harus dirawat. Ya, Anda harus potong ya semua kotoran-kotoran
harus bersihkan semua ranting-ranting yang tajam itu ya, harus bersihkan. Luka-luka di hati, kemarahan, ya karakter yang tidak baik, harus beresin. Ya. Di dalam komunitas kita juga sama semua ya. Itu harus butuh waktu, butuh tenaga. Nggak bisa cuma biarin saja. Nggak bisa. Nah, kita hari ini kita belajar sebuah komunitas ya. Orang-orang Israel ini keluar, kira-kira 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka lagi seneng-seneng keluar, ya. Tiba-tiba ada beberapa orang itu sila dikatakan tadi orang-orang bajingan, dibilang gitu ya, orang-orang bajingan. Berat sekali ya saudara ya, mereka mengeluh tentang mereka pengen makan daging. Memang kalau di padang gurun, terus apa pernah nanya di padang gurun, ternak dombanya gimana? Itu bukan gurun pasir ya, tapi sebuah padang gurun, sebuah padang belantara. Nah, saudara memang cari domba, mau cari daging di sana untuk 2 juta orang Israel ini, saudara. Wah, gimana caranya? Ya, Anda harus pergi ke peternakan. Ya, tapi Tuhan yang ajaib ya, dia kirimkan bisa kirimkan burung puyuh. Ya, kemarin pernah dihitung ada salah satu ilmuwan, ada satu teolog yang mencoba menghitung kurang lebih 2 triliun ekor burung puyuh. Kalau tingginya dua hasta itu ya, 2 hasta tingginya, duduk panjang mata memandang, kira-kira 2 ekor, dan setiap hari mereka makan burung puyuh. Setiap hari mereka makan burung puyuh. Ya, bahkan di waktu pertama kali burung puyuh datang, maka makan daging dan itu belum dimasak, baru dimakan, belum selesai makan. Wah, ngeri sekali ya. Selalu ada ya, orang-orang dursila, orang-orang bajingan dalam komunitas. Anda tidak bisa bilang tidak ada. Selalu ada duri, selalu ada semak belukar yang tumbuh di taman kita, saudara. Ya, selalu ada. Saya jalan di Swiss itu ya, masuk itu kita jalan gitu ya. Nggak ada semak belukarnya ya. Rasanya pun nggak ada semak belukarnya. Ya, ada saudara. Di belakang rumah kami itu di Belanda ada danau ya. Terus di pinggir danau itu ada pohon-pohon, taman gitu ya. Kenapa nggak ada semak belukarnya? Ada. Kalau diamatin ada. Tapi selalu ada orang yang membersihkan, ada petugasnya yang membersihkan semak belukar ini, saudara. Jadi bukannya nggak ada, tapi dibersihkan. Jadi kalau Anda ngelihat di sepanjang jalan itu, Anda nggak akan ngelihat ada semak belukar kayak di Indonesia itu, ngeri semak belukar. Waduh, beracun. Lalu ada yang membersihkan. Itu orang-orang dursila dalam komunitas selalu ada, saudara, orang dursila, orang-orang yang kurang ngajar, orang-orang yang sembarangan hidupnya, yang manas-manasin, yang wah, kalau Anda lihat ya, selalu ada. Ya. Tetapi kita semua sama-sama membersihkan, bukan usir orang yang bukan, tetapi yang dimaksud adalah kita membersihkan komunitas ini dari orang-orang dursila. Dengan apa? Dengan membantu meredam. Ya, panas-panasin. Oh, ini si Paul tugas penjahat. Kamu kok yang mau? Nggak, cuma ikut-ikutan. Ya, kita selalu ada orang-orang dursila. Tapi bagaimana kita merawat komunitas ini bersama-sama? Anda diberkati dalam komunitas ini. Ya, mari kita rawat bersama-sama, nggak bisa sendirian, saudara. Anda tidak bisa, kita tidak bisa ya hanya 1-2 orang yang merawat komunitas. Harus kita sama-sama kita rawat. Apakah Anda diberkati dengan komunitas ini? Selalu ada orang-orang dursila. Selalu ada orang-orang yang sudah mendapat manfaat dari komunitas ini, masih ngoceh-ngoceh, masih ngomongnya nggak baik. Ada ya, sudah rumah kontrakannya dibayarin, anaknya disekolahin, masih ngoceh-ngoceh ngomelin kita. Ya ada. Nah ya, benar ya. Itulah orang-orang dursila yang nggak tahu diri. Keluar dari Mesir, dilepas dari perbudakan, setiap hari makan mana, setiap hari melihat kebaikan Tuhan, masih ngoceh-ngoceh, masih ngomel-ngomel. Sebentar, jangan salahin orang lain. Jangan-jangan kita loh yang begitu.
kita sudah masuk di dalam komunitas, kita melihat kebaikan Tuhan, masih ngoceh-ngoceh, masih ngomel-ngomel. Jangan-jangan daripada kita ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, mendingan kita berkontribusi. Buat apa yang Anda rasa itu kurang pas, ya, coba Anda yuk masuk dalam komunitas, yuk kita rawat bersama-sama. Kurang ini, kurang itu diperbaiki. Bukannya ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel sambil hasut sana hasut sini. Ya, tetapi ya kita apa namanya? Kita rawat bersama-sama. Karena rumput onak duri itu selalu ada, saudara. Dan kita merawatnya bersama, bersihkan. Selalu ada yang kurang di komunitas ini yang kurang pas. Ya kita perbaiki sama-sama. Bukan Anda ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel. Selalu ada yang tidak baik, selalu ada. Karena kita bukan orang yang sempurna. Tetapi ketika kita tahu ada yang tidak baik, kita bangun bersama-sama. Kita sama-sama membangun komunitas ini. Nggak bisa cuma Anda ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Apa yang kurang baik perbaiki. Yang kurang pas ya dicari solusinya. Bukannya ngoceh-ngoceh ngomel. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Orang-orang ini lebih memilih untuk ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel daripada kita mau memperbaiki sama ya. Nggak tahu kan saya bukan pengurus lah. Anda ngomongnya bukan pengurus, tapi ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel. Terus jadi pengurus, begitu sudah jadi pengurus, Anda malah itu tadi ya banyak bukannya berkontribusi, diberi kesempatan untuk malah Anda ya itu tadi. Dari mana itu saudara? Sikap seperti itu tadi ya, bangsa bajingan itu tadi. Orang-orang yang memang hatinya nggak lurus sama Tuhan. Jadi kalau Anda penuh dengan cinta, ya ada semak duri, onak duri, bukannya diomel-omel, saudara. Ya nggak banyak ngomong, ambil ikan. Selalu ada yang nggak beres. Anda pergi ke komunitas manapun, Anda pergi ke dalam komunitas apapun, selalu ada yang tidak pas di hatimu. Dan yang lebih parah, ternyata yang tidak pas itu bukan dari komunitas itu tidak sempurna. Mungkin Anda lah yang membuat komunitas itu tidak sempurna. Waktu itu kita keluar saja Pak, ya bukan keluar. Ya kita sama-sama membangun. Ya, kita sama-sama membangun komunitas ini. Kita sama-sama apa namanya merawat komunitas ini dengan penuh cinta, saudara. Anda nggak bisa terus maunya saya semua, nggak bisa. Ini kita dalam sebuah komunitas itu ada banyak sekali, apa namanya hmm, hmm, salah problem dan tidak semua yang Anda mau itu bisa dilakukan. Ya. Tetapi kita cari solusinya. Kalau menurut Anda itu nggak pas. Dan seringkali juga belum tentu yang Anda mau itu yang benar loh. Belum tentu. Bahkan belum tentu, oh itu maunya papanya bukan. Saya sebagai gembala, saya hanya memberikan visi, saudara. Saya hanya memberikan, ini loh, kita mau kemari. Ini kan. Bahkan dalam hari saja saya udah nggak cawe-cawe di dalam, saudara. Sama sekali udah nggak pernah ikut meeting, udah nggak mereka Stephen dengan Bu Lianti, Bu Mantu meeting sendiri. Beberapa ya, kalau yang masih baru ya saya ikut meeting. Tapi kalau yang udah lama, udah settle, ini nggak sentuh sama sekali. Karena ya itu sudah kita harus percaya ada pengurus. Kalau pengurus itu sudah bisa jalan, kita harus percaya, nggak boleh cawe-cawe, saudara. Gitu ya, kecuali kalau itu masih baru, ya kita tentukan. Balik lagi, merawat komunitas. Ya. Sebetulnya merawat komunitas yang paling simpel yang mudah. Kenapa, saudara? Jangan menggerutu. Bukan cuma komunitas, dalam keluarga pun juga sama. Jika dalam satu keluarga, ajari
setiap anggota keluarga mengucap syukur. Walaupun ada yang tidak pas, ada yang kurang. Kalau gitu, menurut enggak, saudara. Ucapan syukur berbeda dengan masa bodoh ketika ada yang salah atau yang kurang. Hatimu yang penuh ucapan syukur dan penuh cinta ketika ada yang kurang. Yang dilakukan adalah lihat, observasi, ya kan, lalu memberikan masukan. Apa yang bisa dia kerjakan, yang nggak bisa dia kerjakan, dia doakan. Bukannya malah mencaci maki pengurus atau mencaci maki yang sudah jalan. Kamu jalan belum tentu bisa. Ya, banyak orang ya. Saya ingat sekali ya, saudara ya, dulu saya waktu di persekutuan doa ya, dulu zaman saya masih pelajar ya. Ya kita namanya persekutuan pelajar, nggak ada duitnya ya. Mau ini, mau itu. Wah, ini orang ini banyak maunya. Oh, ini kita harusnya begini, harusnya begitu. Ya, apa-apa, coba aja, jalan. Akhirnya dia jadi ketua ya. Habis dia jadi ketua, hmm, lepas saudara. Kasih kesempatan, malah nggak jalan. Loh, kenapa nggak jalan? Ya, karena saya tidak dulu. Kita dukung. Nggak apa-apa, menyapa. Kan, namanya ketua kan dulu kan kita kan ramai-ramai kita gantian. Setiap tahun tuh kita ganti ketua setiap tahun memang. Biar dia jadi ketua, usul-usulannya dia semua itu nggak ada semua. Alasannya bukan kita seharusnya begitu. Ya, ya nggak bisa karena dia selalu membela diri. Ketika dikasih tahu ada yang salah, dia selalu, oh, itu bukan salahku, itu kan kalian yang kurang ini. Ada saja, ada orang. Ingat kemarin ya, ada 3 orang ya. Ada orang yang pertama, ada orang yang kalau ada kejadian, ada masalah, dia selalu nyalain orang lain. Yang kedua, ada orang yang setiap kali ada kesalahan, ya, dia ketakutan untuk dipersalahkan. Ya, sudah saya. Yang ketiga, ada orang ketika terjadi kesalahan, dia sembunyikan kesalahan itu rapat-rapat. Anda orang yang mana, saudara? Saya orang yang keempat, saya orang yang mengucap syukur. Dan ketika ada kesalahan, saya tidak mau cari siapa yang salah, dan saya tidak peduli siapa yang salah. Saya lebih suka cari solusinya. Kalau ada masalah, konflik di dalam pengurus, ya, cari solusinya. Bukan cari siapa yang salah. Dan bukan menuduh kesalahan itu. Tapi kita cari solusinya, kalau belum ketemu, diam dulu, saudara. Karena tidak mungkin tidak ada solusi dalam masalah. Dan kalau solusinya itu tidak menyenangkan hatimu, bukan berarti solusinya salah. Mungkin kita yang kurang rendah hati. Dalam komunitas itu masih terus melakukan tujuannya, visinya. Kenapa? Karena selalu ada hal-hal yang kamu tidak cocok. Itulah komunitas. Nah, banyak menggerutu atau dan cari solusi, saudara ya. Kalau kami di rumah, kita ajari ya, anak-anak. Kalau ada apa-apa itu jangan cari siapa salahnya, tapi kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya yang benar. Ya, kita cari hal-hal yang baik. Ya, kalau Anda cari siapa salahnya, selalu ada yang bisa kita persalahkan. Selalu ada yang bisa kita kambing hitamkan. Dan jangan ditutup-tutupi juga. Ya, bukan menutup-nutupi juga. Ya, banyak orang mengira ada beberapa saya menutupi, bukan. Saya tidak menutupi, saya menunggu. Bedain, saudara ya, antara menutupi dengan menunggu. Saya menunggu, menutupin kalau ada kesalahan. Ya, bentar, ini apa nih? Itu ada, ya, kalau ada kesalahan bukan ditutupin. Saya nggak menutupin, tapi tunggu. Kita cari solusinya. Jangan gerusa-gerusu. Karena harusnya, nah, waktu nunggu ini, wah, ya jangan kejang-kejang begitu. Jangan mengeluh.
Jangan nunggu, saudara. Sama-sama. Tidak akan digantung, tidak. Ya, dalam komunitas itu ada 3 hal, saudara. Satu, yang perlu diingat-ingat ya. Itu nanti kelas apostolik nanti ya. Saya ajarkan lagi. Ada masalah yang ditunda-tunda penyelesaiannya. Masalah yang tidak segera dicari solusinya. Saya tahu itu, saudara. Dan kalau saya menunggu, bukan saya menunda-nunda. Karena saya belum mendapatkan komplit seluruh informasi. Dan harus bagaimananya solusinya. Sehingga kita tunda, kita tunggu. Kedua, ya, ketika seorang pemimpin banyak menjanjikan, tetapi tidak segera merealisasikannya. Ya, jadi ketika terjadi ada masalah, sudah ditunda-tunda, nggak diselesaikan, digantung, terus hanya diberi janji. Padahal solusi apapun ya akan lebih baik daripada tanpa solusi, saudara. Keputusan yang paling buruk itu lebih baik daripada tanpa keputusan dalam komunitas. Nah, jadi seorang pemimpin harus tahu itu. Nah, yang terakhir, saudara, adalah ketika seorang pemimpin ya tidak tegas, ya tidak tegas, tidak berani mengambil keputusan. Tadi masalahnya ditunda, kedua dia banyak berjanji tapi tidak melakukannya, ketiga tidak tegas. Itu nanti komunitas bubar, saudara. Seburuk apapun keputusannya, tadi ya, seburuk apapun solusinya harus ada. Tetapi balik lagi ya, itu semua komunitas yang luar biasa adalah komunitas yang semua orang-orang di dalamnya itu mau saling merendahkan hati, mau saling melayani, mau saling menunggu. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran, bukan nutup-nutupin pelanggaran, bukannya, tapi menutup. Artinya apa? Karena sudah dapat solusinya, maka kita nggak berpikir siapa salah atau apa yang salah. Tapi karena sudah ada solusinya, kita jalan terus. Ya, sementara orang-orang yang bersalah ini belajar dari kesalahannya itu. Karena kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Ya, saudara ya, ingat-ingat itu ya. Cari solusi, bukan cari siapa salah. Ya, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Sebuah komunitas harus dirawat bersama-sama, ya apapun. Nanti baru komunitas itu akan berbuah. Kalau belum ribut terus, kapan berbuahnya, saudara? Ya, makanya saya memilih ya beberapa hal. Walaupun saya melihat kurang pas, ya tidak apa-apa belajar. Ya belajar. Saya bilang sama Damaris dulu ya, 5 tahun pertama, kalian akan banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Jangan cari siapa salah, cari solusi. Ini udah 3 tahun Damaris. Ya. Tapi 5 tahun pertama, jangan cari siapa salah, cari solusi. Karena kita semua sedang belajar. Dan Anda saling belajar, saling mengenal satu sama lain. Ya, Damaris, Damar Kasih, Bangun Pagi, LPA Kios, komunitas kita semua sama. Jangan cari siapa salah, kita cari solusi dengan penuh cinta. Utamakan kasih itu, supaya kita kasih itu menutupi banyak pelanggaran, bukan nutup-nutupin. Tadi ya, saya bilang kan nggak boleh tutup-tutupin. Kesalahan itu tidak boleh tutup-tutupin. Tetapi menutup banyak pelanggaran karena perbuatan, karena apa? Mencari solusinya, bukan mencari siapa salahnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.